Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Maharani dengan NIM 235110707111009. Di sini saya akan membacakan apa saja kritik yang ingin disampaikan pada penulis editorial kepada pembaca. Mengapa sih penulis menganggap penting untuk mengkritik isu ini? Karena teks editorial ini tidak secara menyebutkan jenis-jenis gangguan kesehatan mental, tetapi menyebutkan bahwa bunuh diri umumnya berhubungan dengan depresi. Bahwa bunuh diri berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa, contohnya depresi. Seseorang yang memiliki suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan berujung depresi. Kebanyakan dari mereka memilih untuk melakukan aksi bunuh diri. Dituliskan pula, media sosial dapat menjadi salah satu faktor seseorang untuk memilih mengakhiri hidupnya. Hal ini dapat terjadi karena konten berita sensasional dan eksploitatif mengiring seseorang untuk ikut melakukan bunuh diri. Maka dari itu, peran pemerintah, keluarga, dan lingkungan sangat penting dalam membantu mencegah kasus bunuh diri ini. Diperlukan pula penyaringan yang ketat terhadap konten-konten yang akan dipublikasikan, terlebih konten mengenai kasus bunuh diri. Motif penulis mendorong pemerintah, keluarga, lingkungan, dan media untuk mengubah pendekatan layanan kesehatan mental dengan menekankan pentingnya mendekriminalisasi bunuh diri dan memperlakukan isu ini sebagai masalah kesehatan jiwa. Implikasi jangka panjangnya ialah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung sebagai mahasiswa atau bagi mahasiswa, sehingga mereka merasa lebih aman untuk membicarakan masalah mental yang mereka hadapi. Dengan akses ini yang lebih baik ke layanan kesehatan mental, diharapkan jumlah kasus bunuh diri dapat menurun dan mahasiswa dapat lebih fokus pada studi mereka tanpa beban masalah mental yang tidak dapat ditangani. Secara keseluruhan, penyakit mental seperti depresi, perasaan tertekan, perasaan tidak berharga, dan kekecewaan mendalam saling terkait dan berkontribusi pada peningkatan resiko tindakan bunuh diri ini di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental mahasiswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana mereka dapat merasa dihargai dan aman. Lalu yang pertama ini ada pendekatan pencegahan teks editorial, yaitu pemerintah hendaknya melakukan dekriminalisasi terhadap kasus memberikan hotline dan akses ke layanan kesehatan mental. Selanjutnya, masyarakat dibekali dengan pengetahuan tentang kesehatan mental, dan media menegakkan pada kode etik pemberitaan. Yang kedua, ada esai. Keluarga memberikan dukungan, kasih sayang, dan memiliki pengetahuan kesehatan mental. Lalu berita mengesahkan RUU dekriminalisasi dan memberikan rehabilitasi kesehatan mental pada korban. Pada artikel ini memberikan dekriminalisasi pada memberikan perawatan kesehatan mental. Selanjutnya, saya akan membacakan atau menjelaskan tentang sebagai mahasiswa yang rentan dengan gangguan kesehatan mental, setuju atau tidakkah Anda bahwa dekriminalisasi ini bunuh diri menjadi strategi yang sangat efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung bahwa mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental ini? Menurut saya, iya setuju karena bahwa pendidikan kesehatan mental ini perlu dimasukkan ke dalam dekriminalisasi bunuh diri menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental sebagai upaya untuk membantu mahasiswa memahami pentingnya kesehatan mental dan mencegah tindakan bunuh diri. Hal ini sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami isu-isu kesehatan mental dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental serta mencegah tindakan bunuh diri jika perilaku bunuh diri dijadikan sebagai tindak kriminal, korban mendapatkan stigma negatif dan masyarakat sehingga korban sulit mengakses layanan kesehatan mental.
korban sulit mendapatkan rehabilitasi kesehatan mental dan korban sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental. Stigma negatif pun menjadi hambatan yang menghalangi orang untuk mencari bantuan profesional. Lalu di sini saya akan bacakan lagi dan menjelaskan masyarakat Indonesia masih memiliki stigmatisasi yang kuat terhadap isu kesehatan mental. Bagaimana sih implikasi stigma sosial masyarakat dan pemberitaan media terhadap kondisi mahasiswa yang berujung dengan masalah kampus ini? Yang pertama itu ada peran masyarakat. Peran masyarakat ini tidak memberikan stigma negatif dan memberitakan kasus bunuh diri secara sensasional. Itu ada stigma negatif masyarakat terhadap mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental, memudahkan mahasiswa mengakses layanan kesehatan mental, lalu mahasiswa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari keluarga, dan mahasiswa merasa terlindungi karena media memberitakan kasus bunuh diri ini secara empatik, mengurangi angka kasus bunuh diri. Lalu di sini ada saya akan menjelaskan lagi tentang apakah Anda merasa bahwa Anda cukup adanya dukungan di kampus Anda untuk mahasiswa yang berujung dengan masalah kesehatan mental ini. Menurut saya sudah cukup, karena di Fakultas Ilmu Budaya ini terdapat unit layanan terpadu pada kekerasan seksual dan perundungan. Selain itu, setahu pengetahuan saya pada layanan konseling ini mengaitkan kesehatan mental dan meningkatkan akses layanan ini pada kesehatan mental. Misalnya di lantai 1 ini di Fakultas Ilmu Budaya Gedung A, ini ada layanan ULTKSP ini mahasiswa diberikan ruang untuk konsultasi pada mahasiswa. Tetapi juga dukungan itu masih kurang, jadi dukungan itu harus perlu dampingan seperti keluarga dan teman dekat atau rekan dekat juga sangat penting agar keluarga dan orang dekat ini lebih peka terhadap tanda-tanda depresi pada korban, dan masalah mental ini akan segera teratasi. Dan implikasi kepada korban ini ketika mendapatkan akses layanan kesehatan mental serta peran keluarga dan lingkungan ini yang memberikan dukungan dan pendampingan, yaitu korban memiliki support system, lalu memiliki teman cerita, dan adanya keluarga dan lingkungan yang mendampinginya, serta korban merasa aman dan damai. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi, sebagai mahasiswa yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental dan sedang menekuni disiplin ilmu pendidikan, bagaimana peran pendidikan dan kontribusi Anda sebagai mahasiswa ilmu kependidikan ini untuk menangani isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa di kampus Anda? Jadi pertanyaan, apakah Anda memiliki strategi yang menurut Anda yang lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di kampus Anda? Jadi menurut saya ini pada sudut pandang saya sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini mengedukasi masyarakat ke tempat kesehatan, contohnya seperti mengadakan diskusi melalui penyebaran brosur kesehatan mental. Lalu desain brosur ini bisa berisi penjelasan singkat mengenai pentingnya pada kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Lalu membuat kampanye kesehatan mental melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok atau di YouTube dan lain sebagainya, dengan menyisipkan infografis edukatif. Video ini berisi ada kutipan dari karya sastra yang relevan, serta bekerja sama dengan organisasi atau komunitas kesehatan mental untuk menyelenggarakan program edukasi bersama, sehingga
Pesan dapat disampaikan dengan pendekatan yang lebih profesional dan holistik. Jadi, uh, Jadi pesan ini harus disampaikan dengan pendekatan yang lebih profesional dan holistik secara benar. Sekian dari saya, penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.